Kalau dulu pas aku punya uang nih, eh ya kan kembali lagi ya. Dulu aku berpikirnya itu nggak seperti itu. Itu aku berpikirnya egois. Aku tuh dulu berpikir tidak sekarang. Aku tuh tahu kalau sekarang uang suami, uang istri ya uang istri gitu. Sekarang dulu tuh aku egoisnya nggak berpikir seperti itu. Aku pola pikir aku dulu begini. Aku kan uangnya cuman sedikit gitu, maksud aku Neng kan uangnya jauh lebih banyak daripada aku. Nah aku nggak berpikir seperti itu, tapi keinginan ingin membelikan sesuatu tuh pengen ada, mas, ada. Tapi aku berpikir gini, kalau aku kasih kalau aku ajakin Neng makan gitu kan, kan sekali makan kita biasanya nggak murah, plus gitu kan, kadang sejuta, kadang 2 juta, kadang 3 juta. Aku berpikirnya habis langsung gitu kan, mas. Nah, untuk keperluan aku pribadi nanti setiap bulannya gimana? Dewi kebetulan keuangannya kan dipercayakan sama aku, jadi aku tahu keuangannya dia, dan aku pribadi keuangan aku Neng nggak tahu gitu. Tapi memang aku nggak ada gitu uangnya. Kalau kalau Neng pun mau tanya ya boleh gitu dicek. Tapi memang aku nggak terbuka gitu sama Neng masalah itu. Nah aku itu udah utang. Ya masih mungkin aku pada saat itu berpikirnya egois ya, mas ya. Aku mikirnya gini, Neng kan uangnya udah banyak gitu kan. Ya udah, kalau ini kan uangnya nggak seberapa. Tadinya aku mau pakai buat keperluan aku sendiri gitu, mas. Tapi ya aku kembali lagi, memang aku salah. Jadi akhirnya nggak berkah gitu uangnya. Gitu. Itu aku kembali lagi di situ, aku kemarin salah. Makanya aku tidak mau seperti itu lagi. Untuk kali ini semuanya sudah aku coba untuk memperbaiki, apalagi dari segi itu yang sensitif. Aku akan lebih transparan sama Neng. Neng, ini aku dapat rezeki sebesar ini gitu. Nanti aku akan seperti itu ke depannya. Aku akan seperti itu. Ya, betul seperti itu. Karena tidak nyaman, mas, jujur gitu, menyimpan hal yang seperti itu tidak di aku mengganjal gitu. Nah aku tidak mau seperti itu lagi. Aku benar-benar kali ini semuanya sudah tidak ada yang ditutup-tutupi, semuanya sudah aku terbuka sama Neng gitu. Nah makanya aku minta ridhonya dia, aku diberikan kesempatan sekali lagi untuk memperbaiki semuanya. Kalau dulu pas aku punya uang nih, ya kan kembali lagi ya. Dulu aku berpikirnya itu nggak seperti itu. Itu aku berpikirnya egois. Aku tuh dulu berpikir tidak sekarang. Aku tuh tahu kalau sekarang uang suami, uang istri ya uang istri gitu. Sekarang dulu tuh aku egoisnya nggak berpikir seperti itu. Aku pola pikir aku dulu begini. Aku kan uangnya cuman sedikit gitu, maksud aku Neng kan uangnya jauh lebih banyak daripada aku. Nah aku nggak berpikir seperti itu, tapi keinginan ingin membelikan sesuatu tuh pengen ada, mas, ada. Tapi aku berpikir gini, kalau aku ajakin Neng makan gitu kan, kan sekali makan kita biasanya nggak murah, plus gitu kan, kadang sejuta, kadang 2 juta, kadang 3 juta. Aku berpikirnya habis langsung gitu kan, mas. Nah untuk keperluan aku pribadi nanti setiap bulannya gimana? Aku mikirnya seperti itu kalau dulu, kalau ketika aku punya uang gitu ya. Makanya akhirnya nggak berkah mungkin ya mikirnya, karena mikirnya aku seperti itu. Sekarang aku tidak mau seperti itu. Aku tidak mau lagi seperti itu. Aku percaya ketika aku berniat ingin memberi istri, itu insya Allah pasti ada jalannya. Dan tidak, kan Neng pernah bilang tak akan miskin kalau suami memberi istri gitu. Nah aku akan percaya itu gitu. Aku juga pengen jadi orang sukses gitu, mas. Sukses minimal ya susah dalam rumah tanggaku lah gitu. Walaupun aku tidak sukses di luar, insya Allah aku punya kesempatan untuk menjadi orang sukses. Tapi aku akan landasi dari itu. Semua yang telah terjadi ini aku jadikan pelajaran penting gitu buat aku untuk kedepannya. Semoga semuanya bisa berjalan lebih baik dari sebelumnya. Perubahan itu penting ya. Aku mau berubah.
aku mau berubah menjadi lebih baik, gitu aja. Aku ingin mencoba memberikan yang terbaik lah buat istriku. Pengen mas, kalau misalnya mau ditanya kamu kok pengen gak sih punya keinginan untuk membelikan istrimu sesuatu, pengen mas, pengen banget gitu. Apalagi kalau misalnya bentar lagi ulang tahun, kadang saya suka malu sendiri, suka bingung, duh neng mau ulang tahun gimana ya, harus seperti apa caranya aku memberikan hadiah sama neng, pengen rasanya membelikan sesuatu, kadang aku suka bingung membelikan apa ya. Aku memang sih neng tidak pernah meminta gitu, tapi aku pribadi pengen, cuman aku bingung aku mau belikan apa dan uangnya dari mana gitu. Habis uangnya. Kalau pas punya sih dulu aku sering beliin mas dulu, tapi ya kalau aku punya, aku pernah beliin dia kalung, aku pernah beliin dia dulu cincin, walaupun nggak banyak. Kalau dulu kan aku dapat persenan dari TV gitu. Aku kalau untuk kadang aku tuh punya kartu kredit mas. Aku tuh punya kartu kredit tapi limitnya nggak besar, cuma 5 juta. Aku dulu tuh sempet ngutang gitu, nyicil sama mereka, dibikin cicilannya 6 bulan karena aku dulu masih punya penghasilannya dari persentase yang neng kasih. Misalnya dulu itu dari acara TV aku akumulasi, kamu per TV kamu dapatnya sekian, nanti di akhir bulan dikasih sama neng gitu. Oh kalau dulu itu aku nih pribadi dulu itu per bulan itu bisa dapat 20 juta per bulan. Itu yang dari acara TV aja ya, belum off air. Kan dulu kalau dulu kan aku kasih buat ya itu salah satunya. Kalau misalnya memang tidak sepenuhnya aku dulu, tapi ada beberapa yang pakai uang aku yang itu mas. Tapi aku mikirnya kayak gini dulu, ya udahlah neng, kalau memang harusnya seperti itu, ya udah di neng aja disimpan uangnya, nanti pakai keperluannya ya udah ambil dari uang itu. Jadi mulai dari situ aku nggak dapat lagi persenan gitu mas. Maksud aku ya udahlah, aku serahin semuanya sama neng biar neng yang atur gitu. Sama off air juga sama kan, kalau dulu kan sama ada yang sebelum aku tuh namanya Kak Fani. Karena setelah sama aku semuanya aku serahin juga sama neng kayak gitu. Tapi di luar yang lain ya hanya aku aja yang aku serahin. Di luar yang lain tetap aku kasih yang seharusnya mereka dapat gitu. Kayak asisten atau make up, hairdo gitu. Orang soundman itu semua mereka pada dapat bagiannya. Nah, ditawarin. Bahkan itu sampai kan aku di rumah itu papa aku tuh ada produksi tempe mas. Dia bilang, neng kamu kenapa nggak produksi tempe aja, katanya, seperti sama papa, kalau mau aku modalin, kata dia. Oh ya neng, aku mau. Ya udah kalau kayak gitu, tapi produksinya harus di sini kan, aku bilang, karena aku kan urusin neng kan, minimal aku punya usaha yang bisa aku jalanin di bawah kontrol papaku gitu. Dia yang ngajarin gitu mas. Memang itu rencana sampai sekarang juga masih ada rencana ingin membuat usaha itu. Kita lagi cari lokasinya gitu. Kalau lokasinya udah dapet, lokasinya ada dan bagus, neng mau biayain. Itu meminjamkan modal ya. Meminjamkan modal. Mau bikin usaha kopi. Saya sudah sempat tanya-tanya juga sama orang-orang, bikin kopi itu seperti apa, terus buka usaha kopi itu seperti apa. Tapi akhirnya nggak jadi lagi, belum terrealisasi. Satu lokasi yang susah dicari karena kita menyesuaikan SDM-nya sama lokasi dan tempat ya. Tempat itu tidak murah gitu loh. Aku tidak mau, bukan tidak mau mencoba, aku tidak mau sia-sia karena itu membutuhkan uang yang tidak kecil gitu ya. Apalagi kan uangnya bukan uang aku gitu, uang istriku. Jadi aku punya tanggung jawab penuh untuk lebih berhati-hati. Iya, untuk lebih hati-hati lagi mempergunakannya itu sih mas. Untuk sudah mencoba memberikan kesempatan dan menawarkan, kenapa sih kamu nggak buka usaha ini? Ya bukan yang nggak mau ya mas ya, aku juga pengen. Tapi yang pertama aku tidak ada pengalaman
tidak ada pengalaman di situ. Yang kedua karena aku takut, karena aku bukan pakai uang aku pribadi gitu. Aku punya tanggung jawab besar atas itu aja sih.